Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Navigatex, channel yang membahas tentang update terbaru peraturan perpajakan dan permasalahan-permasalahan di bidang perpajakan. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang FAQ ya. FAQ atau pertanyaan yang paling sering diajukan masih terkait dengan PPh pasal 21 ya. Jadi kita masih akan membahas tentang penggunaan aplikasi Ibupot PPh pasal 21. Jadi masih hangat karena di beberapa minggu terakhir saya memperhatikan atau saya melihat di beberapa webinar dan sosialisasi yang diadakan itu masih banyak pertanyaan ya, masih banyak pertanyaan yang berulang yang sering ditanyakan oleh teman-teman ya. Jadi masih banyak pertanyaan, masih banyak masalah yang terjadi. Begitupun juga di beberapa grup WhatsApp itu masih ada beberapa pertanyaan yang diajukan berulang-ulang terus ya. Nah, maka dari itu saya berinisiatif untuk membuat video FAQ ya. Video FAQ tentang Ibupot PPh pasal 21. Nah, dengan harapan di video ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, bisa menangani atau menyelesaikan masalah teman-teman terkait dengan penggunaan Ibupot PPh pasal 21 ini. Ya. Oke, kita mulai saja pertanyaan pertama. Oke, bagaimana melakukan perekaman bukti potong untuk karyawan yang tidak mempunyai NPWP? Oke, jadi masih banyak nih yang bingung. Loh, kalau karyawannya tidak punya NPWP, bagaimana? Karena kan dulu di ISPT, waktu menggunakan ISPT PPh pasal 21, jika tidak punya NPWP, maka kolom NPWP-nya itu masih bisa diisi dengan angka 000 atau 000. Nah, bagaimana di Ibupot ini jika karyawan tidak mempunyai NPWP? Jadi, jika tidak mempunyai NPWP, maka untuk perekaman bukti potong bisa menggunakan NIK, NIK ya. Jadi opsinya ada dua nih untuk perekaman bukti potong, bisa menggunakan NPWP, juga bisa menggunakan NIK ya. Nah, ini bisa dilihat, ini menu untuk perekaman bukti potongnya ya. Di identitas ya, di menu identitas ini ada pilihan, ada NPWP dan juga ada NIK ya. Jika punya NPWP maka kita pilih NPWP. Kemudian kita akan masukkan nomor NPWP-nya di sini. Tapi jika tidak ada NPWP, maka kita masukkan NIK-nya ya. Kita klik di sini NIK, maka kita masukkan di sini NIK. Tapi dengan syarat, jika NIK yang kita masukkan, ya, jika kita memasukkan NIK, maka NIK dan nama beserta alamat itu harus sesuai, ya, harus sesuai dengan yang terdaftar di Dukcapil, ya. Jadi sistem itu akan membaca NIK yang dimasukkan beserta dengan nama dan alamat itu harus sesuai. Jika tidak sesuai, maka akan muncul notifikasi bahwa nick-nya tidak sesuai ya. Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu nick yang dimasukkan itu sesuai dengan nama dan alamat yang terdaftar di Dukcapil ya. Ini kalau kita menggunakan menu perekaman. Kalau kita menggunakan menu import ya, import bukti potong, modelnya akan seperti ini. Jadi di sini ada kolom identitas, sama kayak tadi ya. Jadi kolom identitas nih ada dua pilihannya. Ada NPWP dan juga ada NIK. Kalau kita menggunakan NIK, maka di sini diisi dengan NIK, NIK. Jadi NPWP-nya ini diganti dengan NIK. Maka di kolom D ini ya, di kolom E ini kita isi dengan NIK-nya. Di kolom D-nya cukup kita kosongkan saja ya, karena kita memilih untuk menggunakan identitas NIK. Oke, beberapa kasus yang saya dapatkan sebelumnya di teman-teman bertanya ada error atau apa segala macam, ada yang gagal. Kenapa? Karena di kolom C ini
itu belum diubah. Masih tetap tertulis NPWP, tapi dia memasukkan NIK di kolom E. Ya, tapi itu kalau kita mau menggunakan NIK, maka di kolom C ini kita harus mengganti dulu NPWP-nya menjadi NIK. Ya, seperti itu. Oke, itu pertanyaan pertama ya, sudah selesai. Pertanyaan kedua, apakah perusahaan tetap membuat bukti potong apabila seluruh pegawainya menerima penghasilan di bawah PTKP? Oke, ini juga masih banyak nih yang bertanya seperti ini. Wajib nggak ya bikin bukti potong kalau penghasilannya di bawah PTKP atau kalau misalkan SPT-nya itu nihil? Ya, oke. Sesuai PMK 168 tahun 2023 di pasal 20 ada nih disebutkan ya, di pasal 3 di ayat 3-nya. Ketentuan mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jadi ayat 1 itu menjelaskan tentang kewajiban untuk memotong ya, kewajiban untuk melakukan pemotongan. Nah, ketentuan mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu tetap berlaku dalam hal terdapat penghasilan yang diberikan, termasuk apabila jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan itu nihil. Oke? Jadi sampai sini itu sudah jelas. Meskipun SPT-nya atau jumlah pajak yang dipotong itu nihil, tetap wajib untuk melakukan pemotongan dan pelaporan SPT masa PPh pasal 21 ya, selama ada penghasilan yang diberikan atau ada penghasilan yang dibayarkan ya. Meskipun penghasilannya di bawah PTKP ya. Contohnya misalkan dapat gaji 1 juta misalkan, 1 juta per bulan. Itu kan jelas di bawah PTKP. Nah, apakah tetap dibuatkan bukti potong atau tidak? Jawabannya wajib tetap dibuatkan karena ada penghasilan yang dibayarkan. Ya, karena ada penghasilan yang dibayarkan, maka tetap wajib. Saya jelaskan dulu. Di sini tuh nihil ya, pelaporan SPT masa PPh pasal 21 itu nihil itu ada dua ya. Penyebabnya ada dua atau kasusnya ada dua. Yang pertama, ada penghasilan yang dibayarkan, tapi penghasilannya masih di bawah PTKP atau penghasilannya itu masih kena tarif 0%. Jika demikian, maka tetap wajib untuk dibuat bukti potong. Kondisi kedua, nihil karena memang tidak ada penghasilan yang dibayarkan. Contoh misalkan tidak ada pegawai atau belum punya pegawai. Ya, jika belum punya pegawai, tidak ada penghasilan yang dibayarkan, maka itu tidak wajib untuk membuat bukti potong ataupun melaporkan SPT masa PPh pasal 21. Ya. Jadi nihil ini sebenarnya ada dua nih kemungkinannya. Nihil karena penghasilannya masih kena tarif 0% ya, atau nihil karena memang tidak ada penghasilan yang dibayarkan, tidak ada gaji yang dibayarkan ya. Jadi kalau misalkan belum ada penghasilannya atau belum ada gaji yang dibayarkan, maka tidak wajib untuk melapor atau membuat bukti potong PPh pasal 21. Ya, saya kira cukup jelas. Lanjut pertanyaan berikutnya. Apakah jika tidak mempunyai NPWP, maka tarif PPh pasal 21-nya akan menjadi lebih tinggi? Oke. Ini juga masih sering banget banyak yang bertanya seperti ini, oke? Di sistem atau di IbuPot ya, di aplikasi IbuPot PPh pasal 21 ini memang masih belum atau tidak mengakomodasi ya, mengakomodir. Bukan belum ya, memang tidak mengakomodir penambahan tarif PPh pasal 21 sebesar 20%. Jadi, jika tidak punya NPWP, maka tarifnya tetap akan sama ya. Karena yaitu di sistem atau di aplikasi masih tidak mengakomodir ada penambahan tarif PPh pasal 21. Nanti di masa Desember ketika penghitungan PPh pasal 21 menggunakan tarif pasal 17, nah di situ akan menggunakan atau akan mengenakan
pengenaan tarif yang lebih tinggi karena tidak punya NPWP. Ya, jadi penghitungan PPh pasal 21 per bulan dari masa Januari sampai dengan November yang menggunakan tarif terbulanan itu tidak ada penambahan tarif lebih tinggi. Ya, jadi tetap sama, tidak ada perubahan. Nanti di masa Desember ketika penghitungan ulang menggunakan tarif pasal 17, nah di situ akan digunakan perhitungan PPh pasal 21 tarifnya lebih tinggi jika tidak punya NPWP. Ya, jadi kemungkinan di masa Desember nanti jumlah pajak yang terutangnya akan lebih besar karena di masa Desember perhitungannya menggunakan tarif yang lebih tinggi sebesar 20%. Ya, kira jawabannya seperti itu. Lanjut. Bagaimana jika menerima bonus atau THR di awal tahun dan di akhir tahun perhitungannya menjadi lebih bayar? Oke, ini juga banyak sekali yang bertanya seperti ini. Ya, bagaimana misalkan ada THR nih di awal tahun atau ada bonus di awal tahun, jumlahnya gede. Nah, ketika di akhir tahun atau di masa Desember diperhitungkan ulang, menjadi lebih bayar PPh pasal 21-nya. Bagaimana teknisnya? Ini saya buat contoh perhitungan ya. Saya buat contoh perhitungan atau simulasi perhitungan perhitungan PPh pasal 21 selama 1 tahun. Jika ada THR atau jika ada bonusnya. Seperti kita lihat, dari masa Januari sampai dengan Desember, gaji dan tunjangannya itu sama ya, 15 juta. Di masa April, ada THR yang didapatkan sebesar 30 juta. Dan di masa Agustus, ada bonus yang didapatkan sebesar 45 juta. Ya. Kalau kita lihat, di masa selain dia mendapatkan THR dan bonus, PPh pasal 21-nya itu adalah sebesar 900.000. Ya. Penghasilan brutonya 15 juta, maka tarifnya dia, anggaplah misalkan dia masuk kategori ter-A, ya. Maka tarifnya itu adalah 6%. Sehingga PPh pasal 21-nya adalah 900.000. Di masa April, karena mendapatkan THR, maka penghasilan brutonya menjadi naik, ya, menjadi 45 juta. Otomatis tarifnya juga akan berubah mengikuti kenaikan penghasilan brutonya. Kalau kita lihat di sini, tarifnya yang tadinya 6% berubah menjadi 17%. Maka PPh pasal 21-nya juga naik cukup signifikan menjadi 7.650.000. Ya. Lalu di masa Agustus mendapatkan bonus 45 juta. Penghasilan brutonya juga naik menjadi 60 juta. Otomatis tarifnya juga akan berubah ya, karena penghasilan brutonya berubah juga. Tarifnya berubah menjadi 20%. Jadi PPh pasal 21-nya menjadi 12 juta. Setelah kita hitung-hitung, penghasilan bruto selama 1 tahun itu adalah 255 juta. Dan PPh pasal 21 yang telah dipotong dari masa Januari sampai dengan November adalah sebesar 27.750.000. Ketika dihitung ulang di masa Desember, menggunakan tarif pasal 17, PPh 21 setahun ternyata hanya sebesar 23.250.000. Nah, kita lihat ada selisih ya. Lebih bayar atau lebih potong jadinya. Ya, lebih potong. 27.750 dikurangkan dengan 23.250 adalah sebesar 4.500 lebih potongnya. Ya. Nah, bagaimana perlakuannya atas lebih potong atau lebih bayarnya ini? Di masa Desember, ketika dihitung ulang, maka lebih potong 4.500 ini wajib untuk dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan. Ya, paling lambat akhir bulan berikutnya atau akhir bulan Januari. Jadi 4.500 ini wajib untuk dikembalikan. Ya, wajib dikembalikan beserta dengan bukti potong diberikan kepada si pegawainya. Ya. Jadi 4.500 ini tetap wajib untuk dikembalikan ya. Ada yang bertanya misalkan ya, bagaimana perlakuannya untuk masa April dan masa Agustus ini? Bagaimana mensiasatinya? Karena PPh pasal 21 yang dipotong ini terlalu besar ya.
Dibandingkan dengan masa lain, misalkan masa lainnya hanya 900.000, sedangkan di masa April ini ada 7.600.000, di masa Agustus ada 12 juta. Agak kerasa bagi pegawai, ya. Bagaimana cara mensiasatinya, ya? Sebenarnya ada beberapa cara atau ada beberapa trik bagaimana bagaimana caranya untuk mensiasati agar tidak menjadi lebih bayar di akhir tahun, ya. Saya beberkan salah satu trik atau salah satu cara aja, ya. Sebenarnya ini tergantung dari kebijakan perusahaan, tapi ya saya istilahnya saya beberkanlah, saya share-lah salah satu triknya. Di masa April, ya, misalkan nih di masa April, PPh 21 yang terutang itu adalah 7.650.000, ya. Nah, ini 7.650.000 ini adalah jumlah yang wajib untuk disetor oleh perusahaan ketika melaporkan SPT masa 21. Jadi 7.650 ini adalah jumlah yang wajib untuk disetor, ya, karena DJP menganggap bahwa jumlah inilah yang harus dipotong dari penghasilan si pegawai, ya. Tapi bagaimana manajemennya di dalam perusahaan itu tergantung dari perusahaan, ya. Apakah 7.650 ini mau dipotong sekaligus dari penghasilan pegawai di masa itu atau mau ditanggung dulu nih oleh perusahaan? Nah, itu boleh, ya. Boleh, misalkan nih, ya, saya kasih contoh. PPh 21 di sini terutang adalah 7.650. Misal yang dipotong dari penghasilan si pegawai hanya setengahnya, misalkan anggaplah hanya sebesar 3.500.000, ya. Nah, maka yang dipotong dari si penghasilan pegawainya hanya sebesar 3.500.000 saja. Sisanya bagaimana? Sisanya ditanggung dulu nih oleh perusahaan, ya. Ditanggung dulu oleh perusahaan sebesar berapa tuh? 3.100.000 lah ditanggung dulu oleh perusahaan. Ditanggung dulu oleh si perusahaan. Nanti di akhir tahun baru diperhitungkan dengan nilai PPh yang terutang oleh si pegawainya. Jadi tidak akan menimbulkan lebih bayar di masa Desember. Ya, jadi ceritanya ditanggung dulu nih oleh perusahaan setengahnya lah, ya. Jadi tadi oleh pegawai ditanggung 3,5 juta, sisanya ditanggung dulu oleh perusahaan. Di masa Agustus pun seperti itu kalau mau dibuatnya, ya. Ditanggung oleh pegawai setengahnya dulu nih, 6 juta. Nanti setengahnya ditanggung oleh perusahaan, ya. Jadi anggaplah menjadi piutang karyawan. Piutang karyawan PPh pasal 21. Nanti di masa Desember baru dibuat jurnal pembalik untuk mengembalikan piutang tersebut, ya. Itu salah satu cara lah. Pasti banyak sebenarnya cara yang lain untuk tax planning-nya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya, ya. Apakah ada metode lain pelaporan PPh pasal 21 selain menggunakan e-Bupot, ya? Oke, jadi sesuai per 02 tahun 2024, oke ini, per 2 tahun 2024 di pasal 6 itu disebutkan, ya, untuk pembuatan bukti potong PPh pasal 21 itu bisa dalam dua bentuk. Yang pertama bisa menggunakan formulir kertas, yang kedua menggunakan dokumen elektronik, ya. Jadi bisa dua nih, bisa menggunakan formulir kertas manual atau menggunakan dokumen elektronik atau e-Bupot ini, ya. Tapi ada syaratnya, ya. Ada syarat untuk menggunakan dokumen kertas, ya. Jadi untuk menggunakan dokumen kertas atau formulir kertas itu bagi wajib pajak yang menerbitkan bukti potong tidak lebih dari 20 setiap masanya, ya. Jadi kalau misalkan bukti potong yang diterbitkan itu tidak lebih dari 20, ya. Tidak lebih dari 20, maka boleh menggunakan formulir kertas atau dokumen kertas, ya. Jika kita menggunakan formulir kertas, artinya metode pelaporan PPh pasal 21-nya akan menggunakan formulir kertas juga. Jadi nanti untuk pelaporannya
langsung dilaporkan ke KPP atau menggunakan pos. Jadi kembali lagi nih dulu ke zaman dulu nih ya, lapor SPT masanya langsung lapor ke KPP menggunakan formulir. Itu sekarang diperbolehkan dengan syarat bukti potongnya di bawah 20. Kalau bukti potongnya di atas 20 ya, itu sudah wajib untuk menggunakan elektronik atau e-bupot PPh pasal 21. Jadi tidak ada lagi alasan atau tidak boleh lagi menggunakan formulir kertas kalau bukti potong yang diterbitkan itu lebih dari 20 ya. Kalau di bawah 20 ya, tadi boleh nih memilih ya. Jadi bukan wajib untuk menggunakan formulir kertas ya. Boleh memilih menggunakan formulir kertas atau menggunakan e-bupot ya. Tapi sekali menggunakan e-bupot itu tidak boleh lagi kembali menggunakan formulir kertas. Ya, sekali menggunakan e-bupot, maka seterusnya itu wajib untuk menggunakan e-bupot. Tidak boleh lagi menggunakan formulir kertas. Ini sudah diatur nih di Per 02 tahun 2024 di pasal 6. Ya, oke, kita lanjut. Apakah masih boleh lapor SPT PPh pasal 21 menggunakan ISPT? Nah, ini juga masih banyak yang bertanya seperti ini, ya. Aplikasi ISPT itu masih bisa digunakan, ya, tidak ditutup sama sekali. Jadi, aplikasi ISPT itu masih bisa dipergunakan, tapi hanya untuk pelaporan SPT masa 21 maksimal untuk masa Desember 2023. Ya, Desember 2023 ke bawah, itu masih bisa menggunakan aplikasi ISPT. Mulai masa Januari 2024 itu sudah wajib untuk menggunakan e-bupot ya. Jadi aplikasi ISPT itu sudah tidak memfasilitasi pelaporan SPT masa 21 mulai masa Januari 2024. Tapi kalau misalkan kita mau lapor untuk masa Desember 2023 ke bawah, nah itu masih boleh menggunakan ISPT. Misalkan kita mau melakukan kebetulan, kita mau atau misalkan setahun kemarin kita belum lapor sama sekali SPT masa 21, itu masih boleh menggunakan ISPT ya. Tapi untuk masa Januari 2024 sudah wajib menggunakan e-bupot. Oke, next. Dalam perekaman bupot, NIK yang dimasukkan keterangannya tidak valid atau tidak sesuai. Solusinya seperti apa? Ya. Oke. Memang terkadang kemarin, saya lihat ya, beberapa teman-teman banyak yang menemui kasus seperti ini ya. Bahkan, saya pun awalnya ketika mencoba, itu memasukkan NIK sendiri, statusnya tidak valid atau tidak sesuai ya. Nah, biasanya biasanya ketika kita memasukkan identitas NIK, itu harus disesuaikan dulu ya. Tadi sudah saya katakan, harus disesuaikan dulu antara nama, alamat, dan NIK-nya itu harus sesuai dengan yang terdaftar di Dukcapil ya. Jadi harus sesuai itu semuanya. Misalkan di data Dukcapil nama kita nggak ada gelar. Nah, ketika kita memasukkan di e-bupot ini nggak boleh juga pakai gelar. Begitupun sebaliknya, kalau di Dukcapil ada gelarnya, di e-bupot harus masukkan ada gelarnya juga. Jadi harus sesuai dengan data yang ada di Dukcapil ya. Bagaimana kalau misalkan sudah sesuai, tapi masih tidak valid juga? Nah, boleh menggunakan metode impor, ya. Impor bupot PPh pasal 21, karena kalau sepengalaman saya, menggunakan metode impor itu tidak seketat ketika menggunakan menu perekaman, ya. Jadi, alamat itu boleh mengisi hanya kotanya saja, misalkan mengisi Jakarta saja, itu diperbolehkan. Atau misalkan tapi menurut saya itu nama itu harus paling ketat tuh, itu jadi harus sesuai. Nama dengan nick-nya itu tidak boleh salah, harus sesuai. Karena kalau ada yang tidak sesuai nanti pasti keterangannya adalah gagal validasi. Ya, seperti itu. Bagaimana teknisnya jika pegawai resign atau pindah kerja di tengah tahun ya? Oke, misalkan ada pegawai yang resign
Contohlah dia resign-nya di masa April, ya. Resign di masa April. Nah, makanya oleh karena itu, jika dia resign di masa April, maka untuk perhitungan PPh pasal 21-nya, April itu diperlakukan sebagai masa terakhir, ya. Jadi April atau masa Aprilnya itu diperlakukan sebagai masa terakhir. Artinya apa? Artinya tidak menggunakan tarif ter untuk perhitungan PPh pasal 21-nya, ya. Di masa Januari sampai dengan Maret menggunakan tarif ter bulanan, tapi di masa April karena dia resign-nya di April, maka dia menggunakan tarif PPh pasal 17, ya. Menggunakan tarif PPh pasal 17. Istilahnya dihitung ulang kembali, terus jika ada lebih bayar maka dikembalikan kepada pegawainya, kemudian dibuatkan bukti potong A1, ya, seperti itu. Cuman sekarang kalau saya perhatikan atau kalau saya lihatnya di aplikasi iBupot ini, itu belum ada memfasilitasi atau belum ada fitur untuk menerbitkan bukti potong A1. Ya, jadi di aplikasi iBupot ini belum ada fiturnya untuk menerbitkan bukti potong A1. Nah, jadi untuk sementara, misalkan ada pegawai yang resign di masa Januari ini, ya. Ada pegawai yang resign di masa Januari. Artinya apa? Untuk masa Januari ini itu diperlakukan sebagai masa terakhir, ya. Jadi untuk masa Januari ini itu diperlakukan sebagai masa terakhir. Artinya tidak usah menggunakan perhitungan tarif TER untuk masa Januari. Jadi langsung menggunakan perhitungan tarif pasal 17, ya. Otomatis harusnya sih penghasilannya atau penghasilannya itu di bawah PTKP harusnya, ya. Penghasilannya di bawah PTKP, maka PPh-nya pasti akan 0. Jika seperti itu, jika dia memang resign di masa Januari dan aplikasi belum memfasilitasi atau belum menyediakan fitur A1, kalau saran saya sih ya lebih baik menggunakan formulir A1 secara manual. Jadi membuat bukti potongnya secara manual dulu, ya, karena memang di aplikasi itu belum ada fasilitasnya atau belum ada fitur untuk menerbitkan bukti potong A1, ya. Oke, seperti itu. Nah, cukup sekian dulu ya kumpulan pertanyaan-pertanyaannya. Jika memang masih ada ya, menurut teman-teman masih ada yang kurang jelas atau masih ada pertanyaan yang mau diajukan, boleh bertanya di kolom komentar atau di kolom chat. Nanti saya usahakan saya pasti akan bantu untuk mencari solusi menyelesaikan masalahnya ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Semoga channel ini semakin berkembang ke depannya, lalu semakin banyak nih memberikan informasi-informasi terkait perpajakan kepada teman-teman. Ya, untuk video kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.